Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Wahyu Triambodo dalam pembelajaran daring matematika kelas 10. Untuk pembelajaran kali ini akan saya lanjutkan materinya, yaitu mengenai sifat-sifat logaritma, di mana kemarin sudah saya sampaikan di video sebelumnya, yaitu sifat-sifat logaritma. Nah, ini nanti akan saya bahas sifat yang selanjutnya atau lengkap, nanti sifat saya bahas semua. Nah, untuk lebih lengkapnya silahkan kalian saksikan video berikut ini. Baik, untuk materi yang selanjutnya adalah sifat-sifat logaritma yang sifat kelima dan seterusnya. Di mana sifat kelima itu apabila ada A pangkat M log B pangkat N, maka bisa dirubah menjadi N per M kali A log B. Jadi pangkat-pangkatnya, pangkat dari A-nya dan B-nya bisa dirubah menjadi yang di depan. Nah, kemudian dari sifat yang kelima ini bisa saya turunkan menjadi dua sifat, di mana sifat yang pertama apabila A log B pangkat N. Jadi A-nya tidak ada pangkatnya, yang ada pangkatnya hanya B-nya saja. Maka ini menjadi N kali A log B, atau bisa dianggap bahwa M-nya adalah 1. Jadi N per 1, N per 1 sendiri adalah tetap N. Nah, kemudian kalau sifat yang selanjutnya, turunan dari sifat kelima yang kedua, apabila N-nya yang enggak ada, M-nya ada, A pangkat M kemudian log B, maka sifat ini menjadi N-nya dianggap 1, tetap menggunakan sifat yang kelima yang utama, N-nya diganti 1, sehingga hasilnya adalah 1 per M kali A log B. Ya, jadi untuk sifat yang kelima itu ada 3. Ya, dari 2 ini dari turunan sifat yang kelima. Nah, kemudian saya lanjutkan sifat yang keenam, di mana sifat yang keenam sendiri adalah perkalian logaritma. Apabila ada logaritma A log B dikali B log C, maka hasilnya adalah, kita lihat kalau B-nya di sini sama, maka bisa dihilangkan khusus untuk perkalian. Maka tinggal menjadi A log C. Contoh, sederhanakanlah. Ini adalah contoh dari penggunaan sifat yang ke-5 dan 6. Nah, contohnya yang pertama, apabila ada 4 log 8. Nah, ini disuruh menyederhanakan atau disuruh menentukan hasil akhirnya, bisa atau tidak. Nah, kalau kita langsung tentukan hasil atau nilai dari logaritma tersebut, ini tidak bisa. Kenapa? Karena 8 itu tidak bisa dirubah menjadi 4 pangkat sekian. Ya, karena 4 pangkat 1 4, 4 pangkat 2 16, jadi nggak bisa. Maka gunakan sifat yang kelima. Kita rubah saja bilangan pokok dan numerusnya menjadi bilangan pangkat semua, sehingga hasilnya adalah 4 sendiri itu adalah 2 pangkat 2, kemudian log 8 adalah 2 pangkat 3. Nah, setelah itu berarti pangkatnya kita jadikan di depan, berarti N per M, N-nya itu pangkat dari numerusnya, sehingga menjadi 3 per 2 kali 2 log 2. Nah, kita tahu 2 log 2 itu sendiri adalah 1, maka hasilnya 3 per 2 dikali 1 atau 3 per 2. Nah, kemudian saya lanjutkan contoh nomor 2. Nah, ini masih ada hubungannya dengan sifat ke-5 dan 6 tadi, ya. Nah, contoh yang selanjutnya, misalkan lagi 1 per 25 log 5. Nah, ini cara menentukan nilainya gimana? Sama, kita gunakan dari sifat yang ke-5 dan 6.
1/25 kita ubah dulu ke dalam bentuk pangkat. 1/25 seper, hasilnya mesti pangkat negatif. 1/25 sendiri itu adalah 5 pangkat min 2 log. Nah, karena 5 itu tidak bisa diapa-apakan, ya biarkan saja. Berarti log 5. Nah, setelah ini berarti kita gunakan sifat kelima, yaitu turunannya, dimana apabila di sini n-nya adalah 1, berarti kita gunakan yang n-nya 1, berarti a pangkat m log b, ya. Hasilnya adalah 1/m kali a log b. Maka hasilnya berarti 1/min 2 kali 5 log 5. Kita tahu 5 log 5 itu adalah 1, berarti hasilnya 1/min 2 atau min setengah. Dikalikan 1 tetap min setengah. Kemudian contoh yang ketiga, saya lanjutkan lagi. Ini menggunakan sifat perkalian. Misalkan 2 log 3 kali 3 log 5 kali 5 log 1/16. Nah, untuk menggunakan sifat ke-6 atau perkalian bilangan logaritma, itu sebenarnya cirinya bahwa B-nya di sini harus sama. B-nya harus sama. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini sama. Berarti bisa dihilangkan saja. Kemudian 5-nya juga sama. 5-nya juga sama, tinggal dihilangkan saja. Maka menyisakan 2 log 1/16. Nah, kalau sudah, tinggal kita tentukan nilainya saja. Berarti 2 log 1/16 itu adalah 2 pangkat min 4. Sehingga hasilnya adalah min 4 sendiri. Ya. Kemudian contoh yang keempat. Nah, ini agak sulit. 3 log 25 dikali 125 log 1/27. Ingat penggunaan sifat yang keenam atau pada perkalian logaritma itu di sini harus sama, B-nya harus sama. Kalau B-nya belum sama, harus kita rubah dulu dalam bentuk perpangkatan, gunakan sifat yang kelima. Berarti 25 dan 125 ini beda, maka kita gunakan perpangkatan atau sifat yang kelima. Berarti 3 log 25 itu adalah 5 pangkat 2 dikali 125 itu 5 pangkat 3 log 27 itu adalah 3 pangkat min 3. Nah, kemudian setelah ini kita gunakan sifat kelima di mana kalau ada a pangkat m log b pangkat m pangkat n, maka hasilnya n/m kali a log b. Ingat, n dan m-nya n-nya di atas, m-nya yang di bawah. Itu saja, gampangannya seperti itu. Nah, kalau kita lihat 5 pangkat 2 ini sebagai apa? 2 adalah sebagai n, berarti yang di atas. Sehingga 2, kemudian 3 ini sebagai apa? 3 adalah sebagai m, berarti yang di bawah, per 3, kemudian min 3 ini adalah sebagai n juga, berarti taruh di atas lagi. Berarti di sini menjadi 2 kali min 3 per 3 dikali, karena pangkatnya sudah hilang, maka menyisakan 3 log 5 kali 5 log 3. Nah, ini B-nya sudah sama, maka ini bisa hilang. Tinggal 3 log 3 sendiri itu adalah 1. Berarti sudah nggak usah dianggap saja, karena semua bilangan yang dikalikan 1 hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Maka menyisakan 2 kali min 3 itu min 6. Min 6 dibagi 3 adalah min 2. Sehingga jawaban pada soal nomor 4 hasilnya adalah min 2. Kemudian saya lanjutkan pada sifat-sifat logaritma yang ke-7, 8, dan 9. Ini jarang sekali digunakan, tapi tetap saja saya harus berikan. Apabila ada a log b
itu bisa dirubah menjadi seper B log A. Jadinya yang pertamanya itu bilangan pokoknya A, kemudian bisa dirubah menjadi bilangan pokok B tapi menggunakan 1 per. Kemudian yang ke-8, A log B itu bisa dirubah menjadi log B dibagi log A. Log B dibagi log A, di mana bilangan pokoknya bisa menggunakan berapapun bilangan, asal yang terpenting bahwa bilangannya harus sama antara pembilang dan penyebutnya, atau saya simbolkan dengan C saja. Kemudian sifat yang terakhir atau sifat yang ke-9, apabila ada bilangan A dipangkatkan, di mana pangkatnya adalah logaritma, di mana pangkatnya A log B. A pangkat A log B ini sama, maka hasilnya tinggal sama dengan B. Contoh, ini saya berikan satu contoh soal saja untuk mengerjakan pada sifat-sifat ke-7, 8 maupun 9. Diketahui log 2 sama dengan P, kemudian log 5 sama dengan Q. Pertanyaannya adalah tentukan 8 log 50. Nah, untuk mengerjakan 8 log 50 itu sendiri, maka kita harus gunakan sifat ke-8, kita rubah menjadi log B dibagi log A, atau log 50 dibagi dengan log 8. Nah, kemudian bilangan pokoknya kita ganti berapa? C, harus sama. Nah, untuk mengganti bilangan pokoknya, maka kita harus lihat apa yang diketahui. Log 2 sama dengan P, log 5 sama dengan Q. Di sini bilangan pokoknya itu tidak ada. Kalau tidak ada berarti 10. Jadi di sini kita harus pilih 10 atau tidak usah ditulis bilangan pokoknya. Artinya bilangan pokoknya adalah 10. Nah, kalau sudah, tinggal kita jabarkan saja. 50 itu kita buat perkalian, di mana 50 sendiri adalah perkalian 2 kali 25, di mana 25 itu adalah 5 kuadrat, atau bisa saya tulis log 2 kali 5 kuadrat. Sedangkan log 8 itu adalah log 8 sendiri adalah 2 pangkat 3. Nah, kemudian kalau sudah, kita gunakan sifat yang pertama, ya, yang sifat ketiga dan keempat. Kalau ada perkalian numerus seperti ini, berarti bisa dijabarkan menjadi penjumlahan logaritma, sehingga menjadi log 2 ditambah log 5 kuadrat per berapa? Di sini kita gunakan sifat yang tadi, yaitu sifat kelima. Ya, di sini ada pangkat, berarti menjadi 3 pangkatnya. Ini n-nya bukan m ya, ini n-nya berarti 3 kali log 2. Nah, kalau sudah, yang sudah bisa diganti, ya, log 2 itu berarti P ditambah, ini gunakan sifat yang sama dengan log 2 pangkat 3, berarti 2 kali log 5, kemudian dibagi dengan 3 kali log 2 sendiri adalah P. Nah, sehingga hasil akhirnya P ditambah 2 kali log 5 itu sendiri adalah Q, berarti P ditambah 2Q dibagi dengan 3P. Jadi untuk contoh soal ini hasilnya adalah P plus 2Q per 3P. Demikian video pembelajaran kali ini. Yang selanjutnya kalian bisa mencoba untuk mengerjakan latihan soalnya. Silahkan yang kurang paham atau nanya-nanya bisa WA saya atau menuliskan di kolom komentar pada Google Classroom masing-masing. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.